Oke, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita bakalan belajar tentang Angular, yaitu dari instalasi sampai ke routingnya, ya. Nah, di sini kita lihat dulu di Angular ini. Nah, ya, di Angular. Nah, teman-teman bisa baca di sini untuk dokumentasinya. Di sini ada Angularnya dari setup sampai penggunaannya. Nah, teman-teman disarankan untuk install Angularnya dulu, tapi di sini saya udah install. Nah, di sini saya bakalan buat project yaitu ng-new-my-app, tapi sebelumnya saya bakalan nyimpan project saya di web project dulu ya. Nah, jadi ng buat belajar titik Angular. Nah, ng new ya, jangan lupa. Nah, itu. Oke, sambil nunggu. Oke, teman-teman. Di sini teman-teman kita belajarnya Angular, tetapi teman-teman juga minimal sudah paham sedikit tentang TypeScript. Nah, kayak gitu. Ini kelihatan nggak nih? Apa nggak kelihatan ya? Oke, saya coba gedein dulu. Tuh, udah saya gedein. Nah, ini would you like to add Angular routing? Ya, teman-teman pilih yes. Kita butuh Angular routingnya. Kemudian ini pilih CSS. Oke, setelah ini dia lagi menginstal package-nya. Teman-teman silahkan sambil menunggu. Nah, ini untuk berapa lamanya ini tergantung koneksi internet teman-teman dan spesifikasi dari device teman-teman ataupun laptop teman-teman sendiri. Oke, seperti itu. Oke. Sambil kita menunggu, kita buka dulu ya. Nah, nanti untuk running aplikasinya juga teman-teman masuk ke foldernya dulu. Tadi kan ini kita buat namanya itu belajar dash Angular. Nah, sama kan kayak gini kan. Kita masuk dulu ke foldernya nih, cd my app Angular, kemudian ngsoft min open. Tuh, ngsoft dash dash open. Nah, nanti eh, dia bisa dash dash open atau hanya dash o kayak gitu. Nanti dia bakalan ke localhost 4200, nanti dia generate ke browsernya seperti itu. Oke, masih menunggu. Nanti kalau misalnya udah, dia bakalan ada tampilan seperti ini. Nah, gitu. Kalau udah, kita mau ngapain lagi nih? Nah, gitu. Kita nanti bakalan buat komponen seperti itu. Nanti teman-teman kita belajar 4 ini dulu yang penting, ada komponen, ada template, ada directive, ada dependency injection. Nanti kita belajar sesuatu ini. Nanti di video selanjutnya saya bakalan jelasin tentang template, directive, dan juga dependency injection. Nah, kita coba lihat dulu ya di apa komponen. Coba kita lihat. Oh, ini udah. Nanti langsung praktek aja di komponennya. Tadi kita buat namanya itu adalah belajar Angular. Nah, maka dari itu kita cek di folder di sini ada namanya belajar Angular. Ya, berarti cd belajar Angular. Nah, kita lihat, oh ini ada filenya. Ya, jika teman-teman sudah menginstal Visual Studio Code, maka shortcutnya untuk membuka project ini adalah code spasi titik. Nah, code spasi titik maka akan terbuka. Tuh, kalau teman-teman lihat ya, terbuka nih. Ini ada app asset environment. Jadi kita bakalan banyak main di sini app ya untuk saat ini. Oke, kita balik lagi ke sini.
Nah, kita coba running dulu ya. ng serve min open. Jadi kalau misalnya udah itu nanti bakalan muncul tampilannya di browser teman-teman kayak gitu. Oke, ini udah mulai generate. Oke, ini compiling Angular Platform Browser Dynamic. Oke, dikit lagi. Oke, ini udah sip, udah sukses. Tadi teman-teman juga lihat nih. Nih, udah ada ya. Oke. Nanti kalau misalnya mau ganti nama, ini kan kalau kita lihat di sini kan masih belajar Angular app is running. Ini kan nama project yang udah kita buat ya. Nah, ini kita juga bisa ubah segedein ini. Bisa kita ubah di sini. Nih, di title ini misalnya ganti jadi belajar Angular mudah. Misalnya ganti gitu. Nah, kita kalau misalnya udah Ctrl S langsung, nah tuh ya, Ctrl S langsung, nanti dia bakal tuh berubah jadi belajar Angular app mudah. Nah, seperti itu. Jika kita pengen mengubah title, oke, kita lanjut lagi. Di sini kita bakalan ng generate komponen. Kita misal mau buat pack 1, pack 2, pack 3. Kita contoh ya. Patch 1. Nah ya, kita lihat di dokumentasinya seperti apa. Oke. Untuk buat komponen baru mana nih? ng generate komponen. Nah, ng generate komponen, kemudian nama komponennya apa? Seperti itu ya. ng generate komponen, kemudian where komponen name. Nanti dia bakalan generate kalau di dokumentasi ini nanti ada sebuah folder setelah komponennya. Nanti ada namanya itu sesuai nama komponen yang teman-teman buat. Ada file TypeScript-nya, HTML, CSS, kemudian testing specification filenya. Nah, itu nanti ya. ng generate komponen, kemudian nama komponennya. ng generate komponen, kemudian saya kasih nama page 1. Oke, udah, ini udah generate kan? Tuh, sudah. Nah, kita lihat di sini itu ada page 1 ya. Ini udah ada. Ini supaya kita enak melihatnya, kita coba hapus ini ya. Di style ini kita hapus. Di sini juga kita hapus. Sini saya klik ini aja, hapus. Jadi tinggal menyisakan router outlet ya. Ini kita kasih nasi, kita kasih sit belajar Angular mudah banget. Oke, kita lihat runningnya. Set. Oh, belum. Serve min open. Jadi kalau udah, dia bakalan berubah tampilannya. Tadi kan tampilannya masih kayak gini. Nah, kita pengen mengubah app komponen HTML-nya. Itu. Karena yang di running pertama itu ini masih. Jadi kita belum setup yang lain-lain ya. Gitu. Oke, ini udah tuh. Belajarnya Angular mudah banget. Udah ya, udah muncul. Dan kemudian kita pengen nambahin routing di mana ini? Nih, app routing model.ts. Oke, di sini kita buka kurung awal di cons routes. Kemudian di sini pad.2. Kemudian kita kasih nama page 1. Kemudian bisa kasih nama lagi komponen. Kita kontrol spasi ya teman-teman. Jadi komponen kontrol spasi, kemudian kita ini udah ada kompo, kita boleh ada enter, kemudian titik 2 lagi. Kita ngambil dari page 1 komponen nih. Ini kan jadi muncul auto complete-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah muncul auto complete, bisa tinggal diklik aja. Tuh. Nah, udah diklik kan. Jadi ininya juga otomatis
masuk kayak gitu. Jadi otomatis ke import gitu kan. Kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, tapi kalau misalnya tidak pakai Visual Studio Code, jadi teman-teman harus tulis kodenya gitu ya, tulis ini sintaknya kayak gitu ya. Gitu. Ini kayaknya kurang gede nih. Coba gimana? Selection, move and view. Mana ini? Set, 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 Control plus, plus, plus. Oke. Nah, ini kan lebih enak nih. Sip, sip, lebih enak. Oke, kita coba running. Oh, ini udah. Nanti kalau misalnya kita ngakses ke page one, tuh, jadi page one work ya, karena kita lihat di isinya ini ada page one works. Nah, gitu. Lihat ya, S-nya masih kosong, TS-nya masih kosong juga. Oke, teman-teman masih bisa ignore dulu ya. Seperti itu. Tuh, kemudian kita juga bisa menambahkan routing, teman-teman. Nah, di sini misal uh, outer link ya, misalnya oke, kita coba lihat dokumentasi dulu nih. Mana nih outer link nih ya, supaya nggak lupa. Ataupun teman-teman uh, sebagai ini sih, sebagai pembelajaran kita juga. Jadi ya kita lihat apa-apa itu di dokumentasi gitu ya. Outer link. Outer link. Oh, ini ada nih. Oke, outer link, input. Nah, kayak gini nih ada nih. Untuk link, jadi kita bisa router link, router link user box. Nah, kayak gitu. Juga kita sama nih di sini. Jadi kita pakai ahref a router link. Nah, itu teman-teman lihat. Kemudian ke mana? Ke URL mana? Jadi kan tadi kan kita kan udah buat URL, namanya itu mana tadi? Namanya itu di sini nih. Page one. Kita udah buat ini namanya page one. Jadi teman-teman tinggal masukin aja di sini tuh. Di routing di sini. Nah, tuh. Page one. Jadi menu page one. Jadi nah, ya. Dari sini kita coba ke home-nya. Ada enggak? Oh, router link. Sorry, kayaknya di phone. Mana ini? Nah, iya di phone. Nanti pada saat kita klik menu page one ini bakal pindah tuh gitu ya. Nah, kita coba lagi satu lagi buat komponen lagi satu lagi biar kelihatan. Ya. Kita ng generate komponen page 2. Oke, di sini juga bisa udah buat page 2 nih, udah ada di page 2-nya. Teman-teman kalau udah lihat ini sih di sini kita juga ada apa? Kita nggak bisa pakai ini nih, misal kita mau di sini aja, kita mau inline. Tapi nanti efeknya bakalan jadi banyak banget itunya apa? Back to is easy. Back to belajar mula. Coba ganti. Di sini juga routingnya kita tambah di koma dulu, kemudian buka tutup kurung awal, kemudian pad titik 2 lagi, kemudian pack
to dengan komponen back to komponen. Ya, biasain pakai kontrol spasi ya. Jadi kalau misalnya ada kayak gini bisa diklik ataupun di enter. Jadi biar auto ke import. Walaupun misal enggak, jadi teman-teman harus ketikan ini manual. Gitu. Dan di sini kita tambah lagi menu satu lagi ya. Back to. Menu back to. Oke. Nah, kita running dulu. Ini ada page 1, page 2 tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeklik nih, jadi kelihatan kan perubahannya. Nah, begitu teman-teman. Oke, kita udah belajar komponen. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Di video selanjutnya bakalan kita lanjutin dari belajar mengulang ini. Terima kasih.